Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bersama saya Iskan Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah, pada malam hari ini kita udah kedatangan narasumber, yaitu Bang Sadam sebagai aktivis lingkungan hidup. Assalamualaikum, selamat malam Bang Sadam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tasya. Oke, terima kasih udah berkenan hadir di studio kami. Jadi kebetulan saya taunya Bang Sadam ini sebagai anggota WCD, karena dulu sempat beberapa kali kerjasama dengan Vicom gitu. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang sampah, tapi bukan sampah masyarakat. Tapi sampah yang memang beneran sampah adalah limbah gitu ya. Mungkin kalau kita ngobrolin definisinya sampah ini, sebenarnya sampah ini sangat berdekatan langsung dengan kita sebagai pelakunya gitu ya. Nah, mungkin Bang Sadam bisa menjelaskan dulu sebenarnya sampah itu seperti apa? Apa aja sih yang bisa dibilang sampah? Oke, definisi sampah itu sekarang udah mungkin ada perubahan kali ya. Nah, tapi kalau kita sebagai masyarakat awam berpikirnya sampah adalah sesuatu hasil aktivitas kita ya sebagai manusia yang kemudian kita anggap tidak memiliki nilai lagi, kemudian kita buang. Jadi itu kan yang definisi yang kita secara awam taunya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu definisinya. Sebenarnya sekarang sudah harusnya bergeser gitu ya. Sudah bukan lagi sesuatu yang tidak memiliki nilai, tapi sesuatu yang sebenarnya bisa kita kembalikan nilainya, bisa dengan upcycling atau dengan apapun lah, melalui proses yang bisa kita lakukan. Jadi sesuatu yang punya nilai yang mungkin nilainya lebih mahal daripada harga kita beli dari si sampah itu. Betul. Oke, ini menarik, tapi nanti itu boleh kita bahas. Okay. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih tentang kabarnya WCD gitu. Apalagi kan bentar lagi, beberapa bulan lagi bakal jadi World Clean Up Day gitu ya. Gimana nih kabarnya WCD sekarang? Baik, mungkin kalau misalkan teman-teman semua di rumah dengar ya, gaungnya WCD untuk setelah COVID sebenarnya ya, itu memang sedikit meredup gitu. Nah, tapi kita tidak hilang semangat, kita masih beraktivitas, masih melakukan kegiatan yang sama. Kayak misalkan teman-teman kita yang di Batam, hai teman-teman WCD Batam gitu ya, terima kasih masih aktif, masih berkegiatan seperti biasanya, masih memberikan dampak sih menurut saya. Iya, karena kan kalau baru-baru ini kita kalau bagi para pengguna Instagram ini ada komunitas namanya Pandawa. Itu luar biasa aksinya gitu. Mudah-mudahan sehabis ini WCD juga bisa ya melakukan aksi-aksi yang luar biasa kayak gitu. Amin. Harus. Kan lumayan nih sampah-sampah di tepi laut kita tuh biar pada bersih gitu ya, di Pelantar 2, di sungai-sungai gitu biar pada bersih. Oke. Nah, kita tadi nyebutnya ini sebagai aktivis lingkungan hidup, tapi mungkin kita mau lebih ngebahas tentang sampahnya nih Bang. Mungkin Bang Sadam boleh ceritain tentang aktivitasnya sehari-hari yang berkaitan langsung dengan sampah. Baik, saya sebenarnya sehari-hari ya pegawai tetap di salah satu yayasan yang memang bergerak di bidang lingkungan. Nah, kebetulan saya juga punya bank sampah bareng dengan yayasan yang itu dikelola langsung saya sebagai direktur. Kemudian ada masyarakat sendiri yang jadi ketua dan sebagainya. Dan bank sampah kita sudah ada sejak 2022 di akhir tahun. Itu ada di mana tuh bank sampahnya dan namanya apa? Oke, nama bank sampahnya Bank Sampah Bintang Siambang. Lokasinya itu di perumahan namanya perumahan Pemprov Kepri nomor 74 nomor rumahnya. Nah, kalau misalkan ada yang mau ke arah Pantai Tanjung Siambang, itu kan ada perumahan. Nah, itu yang di sebelah kiri nanti ada neon box, itu namanya Rumah Rendah Karbon. Itu bank sampah kita di situ. Oke. Nah, kalau bank sampah Bintang Siambang ini aktivitasnya seperti apa? Nah, kita punya aktivitasnya ya, yang pasti namanya juga bank sampah, pasti ada namanya transaksi jual beli. Bukan jual beli, sistem nabung dan ya kayak jual beli lah ya, kayak bank konvensional pada umumnya. Nah, bedanya kita memang kalau di bank sampah artinya yang kita tabung adalah sampahnya yang kemudian dikonversikan menjadi nominal uang. Oh, berarti sampahnya ini dikonversi menjadi uang, bukan Betul. sampahnya kita numpang simpan di situ ya? Enggak. Bukan. Iya. Jadi yang disimpan tetap uang gitu ya. Jadi nasabahnya datang setor sampah, kita konversikan menjadi nilai uang
uangnya jadikan dalam buku tabungan, sama kayak buku tabungan bank juga seperti biasa. Nah itu nanti kita ada juga sama dengan bank konvensional, kita ada produk tabungan per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Jadi Tapi bisa juga langsung cash, bisa juga. kita tidak menyarankan sebenarnya, tapi memang kita bisa dalam keadaan tertentu, kita bisa mengkoleksi sampah kemudian memberikan uang tunai secara langsung. Bisa dalam keadaan dalam tanda kutip tertentu, tapi kita menyarankan demi ekonomi masyarakat kita bagus ya, artinya kita mengajarkan mereka buat nabung. Jadi biar uang yang didapatkan itu memang sesuai kebutuhan, makanya ada program per 3 bulan, produk tabungan per 6 bulan, dan produk tabungan per 1 tahun. Itu ada fungsi masing-masing. Oh gitu, ini baru tahu loh kayak gitu. Kirain biasanya kan kalau misalnya kita ke tempat yang biasa buat jual kertas, jual koran gitu kan, biasanya bayar, kita antar, kasih langsung dapat uang. Oh, berarti ini beda lagi konsepnya. Iya, beda Oke. konsepnya. Tapi kalau misalnya di bank sampah yang dikelola sama Bank Sadam ini, menerima sampah seperti apa aja? Sampah plastik atau sampah apa? Ya, jadi ada beberapa kategori sampah yang kita jadikan kategori ya. Ada kategori plastik, ada kategori besi atau aluminium, kemudian ada juga kategori kertas. Nah kalau plastik ini ada beberapa kategori lagi, misalkan plastik botol, misalkan ada air mineral nih. Nah untuk air mineral sendiri itu ada kategori lagi. Oh beda-beda? Ya, jadi ada kategori masing-masing. Contohnya ini ada produk ini ya, kalau saya lihat produk ini itu dia merupakan plastik daur ulang. Sebenarnya ya kalau dilihat secara fisik ini plastik daur ulang, jadi bukan plastik memang diciptakan dari awal, jadi ini udah daur ulang sebenarnya kalau saya lihat dari fisiknya. Ada juga yang memang plastik dia bukan yang daur ulang, jadi memang baru diproduksi gitu. Iya. Jadi ada kita bisa lihat secara fisiknya, yaitu plastik untuk mineral ya. Ada juga yang plastik berwarna, ada kan ya, warnanya hijau, iya, ada biru ya kan. Kita ada tuh yang begitu. Biasanya yang ada rasa-rasanya gitu ya. Iya, ada tuh ya kan, pabriknya. Kemudian ada juga nih kayak plastik kalau di rumah kita ada ember tuh, itu beda lagi jenisnya. Kemudian ada plastik yang kalau misalkan kita minuman yang saya nggak bisa nyebut mereknya ya, kayak minuman yang 5.000-an loh kalau kita misalkan itu ya. Iya. Nah itu beda lagi tuh. Sasetannya atau botolnya? Cupnya. Oh cupnya. Ya kan ada 5.000-an tuh. Ini kita masih bicara yang plastik keras ya. Nah itu beda lagi tuh. Jadi misalkan ada tuh kalau kita ke undangan ya, kita kan selalu dikasih kayak sirup tuh misalkan ke undangan, ada warna merah transparan, biru transparan, hijau transparan, kuning transparan. Ada kan ya gelas itu. Ada juga yang putih. Nah itu beda lagi tuh. Ya, ada misalkan kita beli pop ice. Oh. Ya itu beda lagi tuh. Oh. Terus plastik kita jus misalkan. Oh, itu iya, beda lagi kan, dia bening kan. Ya, itu beda lagi. Ada yang agak keras, ada yang agak lembek gitu. Betul. Terus kayak Maison ya, dia biru tuh. Beda lagi tuh. Misal Aqua sama ini mineral ya, kalau misalnya aku ya. Nah itu beda lagi jenis plastiknya. Terus Bestari itu beda lagi jenis plastiknya. Oh, apakah jenis-jenis plastik ini menentukan harga jualnya juga? Betul. Jadi masing-masing jenis plastik yang kita kolek itu memiliki nilai ekonomis yang berbeda-beda. Itu menurut jenis plastiknya. Kemudian harganya juga ditentukan dengan bersih atau kotornya suatu produk. Misalkan ini jatuhnya kita bilang bersih karena dia sudah dipisahkan dengan labelnya kita buka. Terus nanti ini dipisahin. Jadi ini merupakan ada 3 jenis plastik yang berbeda dalam satu produk ini. Saat ini aja. Labelnya itu kan sama ya dengan inisialnya. Bodinya itu harganya beda. Terus tutup botolnya ini itu kategori berbeda lagi dan harganya beda. Oke, berarti semakin keras semakin mahal? Enggak juga, beda-beda ya. Oke, tadi ada sampah plastik, terus ada sampah apa lagi? Sampah plastik nama elastis ya, kalau sampah kresek misalkan. Nah itu ada lagi jenisnya. Kalau sampah kresek ada kan kalau misalkan sasetan ini deh, deterjen. Oh iya. Dalamnya itu kan dia kayak
kayak silver kan ya, itu beda lagi tuh. Beda lagi. Terus kantong kresek belanja biasanya lah ibu-ibu ke pasarnya ya, ada yang warna merah, warna kuning, Hijau. warna hitam, hijau segala macam lah ya, berwarna-warni kehidupan. Itu beda lagi tuh. Dan yang berwarna aja dia mengandung jenis plastik yang berbeda. Oh. Iya. Oh iya, pantesan kayak kalau sekarang kan orang bilang kalau buat makanan jangan pakai kresek warna hitam. Betul, itu kenapa? Karena dia merupakan plastik daur ulang. Oh. Jadi dia ada warnanya yang lebih doff, ya kan? Nah itu dia memang karena menggunakan plastik daur ulang. Jadi memang agak bukan hanya sebenarnya yang berbahaya bukan hanya karena plastik itu daur ulang ya. Pada dasarnya memang plastik itu memang berbahaya bagi ini kita, kesehatan ya. kita. Betul. Oke. Berarti tadi selain itu apa lagi? Tadi yang sampah plastik. Oke, sampah plastik lumayan banyak ya. Next aja ke kertas gitu ya. Kertas. Kalau kertas ada beberapa juga. Ada kertas duplex. Duplex itu misalkan dari undangan. Oh, tapi ini sampahnya diterima di Masih kita terima. Oh, masih terima ya sampah kertas duplex ini. Itu undangan. Terus ada kardus tuh, karton ya. Itu beda lagi. Terus ada kertas HVS. Beda lagi. Kertas koran beda lagi. Jadi ada 4 jenis kertas yang bisa kita beli untuk saat ini. Kemudian ada ke besi ya. Besi itu kategorinya aluminium, itu beda harga, udah jelas. Tembaga atau kuningan beda harga. Kemudian besi padat itu beda harga. Kemudian ada besi kropos. Kalau besi kropos itu contohnya kaleng susu. Oh. Bukan susu sih, kental manis ya. Nah itu dia kaleng kropos, besi kropos namanya. Itu beda lagi tuh, beda-beda tuh harganya. Beda-beda. Oke. Terus kaca juga, kalau kaca sih sama ya, nggak ada harga kalau kaca. Oh, kalau kaca sama semuanya. Betul. Oh, jadi kalau misalnya kita punya botol kaca bekas sirup di rumah boleh dijual ke sana? Boleh, monggo. Oh iya. Buat ibu-ibu di rumah jangan dikumpul-kumpulin jadi sarang nyamuk gitu ya. Betul. Lagi kalau diisi air. Ya, mending dijual aja. Betul. Ada nilainya gitu ya. Ada nilai duitnya. Tapi ya itu duitnya ditabung dulu gitu ya. Iya, ditabung dulu. Ditabung dulu. Oke. Jadi tadi kan udah ada banyak nih jenis-jenis sampahnya. Terus dijadiin apa sama bank sampahnya? Kita dari awal lagi ya. Iya. Sesuai jenis lagi. Iya, jatuhnya. boleh. Nah, jadi oke, kalau plastik ya. Plastik kalau yang keras kita jadiin tempat tisu misalkan. Ini, bisa? Iya, ini misalkan nih tutup botol nih kita buka ya. Kita bisa rakit jadi tas, jadi tempat tisu misalkan itu. Terus aku juga sedang riset nih, ini sesimpel paling gampang banget nih. Kebetulan kan dia ada ini ya, bentuk ada ulir-ulirnya ini. Nah ini itu sebenarnya kita bisa jadiin tas sebenarnya. Jadi aku ada alatnya ya, jadi kita bisa potong, tarik gitu ya, tarik panjang sesuai kita pengennya mau sebesar apa. Misalnya kalau mau kecil banget ya udah, berarti kita posisiin alatnya kecil, kita tarik jadi panjang jadinya. Panjang jadi tali gitu. Kita mau rakit jadi apa? Dari botol ini? Iya. Tapi yang paling bagus kan botol berwarna, jadi bentuknya jadi warna-warni kan ya. Nah itu lebih menarik gitu ya. Jadi lebih menarik. Terus kalau dari produk minuman energi yang pakai cup itu, anggaplah misalkan minuman jajanan anak ya, kayak ale-ale misalkan, atau Monty, itu kerah atas produknya kan ada kerahnya yang keras ya. Itu kita ambil, kita buat jadi tempat tisu bisa. Kalau lebaran tuh tempat minuman mineral gelas, ya kan ada tuh biasanya ya tangkainya gitu ya. Biasanya kan kita buatnya, kita beli dari stainless steel, kita buat dari itu. Itu bisa. Kreatif ya. Terus kalau kantong kresek itu kita jadiin tas, produk tas. Bisa jadi tas, bisa jadi tempat bekal, bisa jadi tempat tumbler, jadiin case laptop, bisa jadiin, terserah sih kita mau jadiin apa ya. Sebenarnya bisa aja gitu. Kalau untuk plastik. Kemudian kalau kertas itu bisa dijadiin kertas kembali. Dari kertas yang udah dicoret-coret, udah rusak itu? Betul. Jadi kertas kembali, bisa jadi kertas berwarna, bisa jadi kertas polos, bisa jadi kertas yang bisa numbuhin tumbuh-tumbuhan. Oh, itu kertas yang kayak mana ya?
HPS bisa, koran bisa. Itu kita bisa ngolah sendiri atau memang harus Bisa. dari bank sampahnya? Bisa. Bisa olah sendiri. Jadi produk yang saya sebutin tadi semuanya itu bisa kita ngerjain di rumah. Tapi nyatanya nggak banyak yang ngerjain ya. Belum bisa bisa mau. ngerjain ya. Paling itu. Terus kalau misalkan dari besi ini agak sulit ya. Kalau besi rata-rata kita memang Pakai alat. kita belum mendaur ulang. Oh. Artinya kalaupun kita mau mendaur ulang kita butuh biaya yang lumayan mahal. Jadi kayak misalnya kayak baja, besi kropos itu kan kalau misalkan anggaplah kaleng susu kali ya, krim kental manis gampang lah, misalkan buang aja atau bagi dua udah jadi pot bunga, tempat pena kayak gitu gampang tuh kalau misalnya begitu. Nah kalau memang dia benar-benar udah kayak tembaga itu kan sulit sekali kan ya. Mau itu lebih bagus kita jual aja ke pengepul itu Dijual karena ke memang pengepul. lumayan susah ya, karena mau daur ulangnya butuh teknologi gitu. Nah kalau kaca, segala jenis kaca sebenarnya maksudnya yang utuh, artinya utuh, tidak cacat, pecah segala macam itu masih kita bisa daur ulang, jadiin gelas minum, jadiin kerajinan tangan, hiasan rumah, jadiin lampu ya meja makan, meja masak, minibar, tergantung banyak ya. kebutuhan. Jadi tergantung juga terakhir ya, karena aku juga produksi sabun dan lilin aromaterapi. Jadi Dari sampah? dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah? Ya itu sampah juga ya, rumah tangga Iya, ya jatuhnya benar-benar. ya. Nah itu jadiin lilin aromaterapi. Wadahnya itu jadi dari, karena aku minum ada multivitamin yang memang UC 1000 lah ya. Nah itu kan dari wadah itu aku jadiin wadah untuk jadi lilin aromaterapi. Oh, oke Gitu. oke. Tapi produk-produk itu bisa dibeli umum atau biasanya dari rumah sampah Bintang Siambang ini dijual kemana gitu? Karena kita tahu sendiri ya gitu. Ya jadi sebenarnya minat kita ya di Tanjung Pinang ataupun Kepri deh, untuk produk-produk daur ulang itu masih minim ya, untuk ada orang yang mau beli gitu ya. Kita tahulah tingkat ekonomi kita juga tidak sebagus daerah luar, kemudian kesadaran kita tentang produk daur ulang juga gitu ya. Nah jadi aku biasanya dan teman-teman tidak pernah berpikir untuk terpaku atau mengharap dibeli oleh orang lokal gitu. Nah jadi kita biasanya jualnya keluar, Luar kota, luar negara. luar kota, luar negara, tergantung tamu yang datang deh. Sebenarnya kadang-kadang kita ada teman yang dari luar yang bantu promosiin, kita jual. Misalkan ada suatu negara kemarin teman kita itu ada salah satu produk dari Belanda ya, dia datang beli produk kita, itu orang Belanda, ada orang Itali nggak salah aku lupa, ada USA juga kemarin. Kalau di Indonesia ya paling jauh itu Bali, terakhir 2 minggu yang lalu itu ke Bali, produk daur ulang sampah. Oke. Jadi sampah-sampah ini kan yang udah dipilah-pilah ini, misalnya masyarakat jual ke tempatnya Bang Sadam nih, di bank sampahnya. Tapi juga nggak semua sampah dibuang ke sana kan. Banyak juga yang sampahnya itu dibakar, Yes. dibuang sembarangan. Betul. Sampai kadang-kadang masyarakat itu suka nulis nih, kalau sampai buang sampah di sini disumpahin apa gitu ya. Terus ya di tempat pembuangan sampah lah gitu, tempat pembuangan Betul. sampah umum gitu. Kalau di Tanjung Pinang ya mungkin yang paling kita tahu tuh mungkin di Bintan Center, Ya, di Batu 10, betul. di Ganet, Betul. ya tempat-tempat itulah gitu. Nah tapi menurut Bang Sadam sendiri, gimana sih masyarakat khususnya di Tanjung Pinang ini dalam mengelola sampah? Kalau misalkan dilihat dari bukan tren ya, perilaku yang kita lihat ya, nggak usah jauh-jauh deh, di tempat sekitar bank sampah aku aja tuh, itu yang paling sederhana banget. Jadi jarak antara bank sampah aku dengan TPS ya, tempat pemrosesan sementara sampah itu hanya sekitar paling 100 sampai 200 meter. Dekat banget kan ya? Deket banget. Berarti artinya masyarakat sekitar ada dua pilihan.
bisa buang di situ atau di jual ke tempat bank sampah atau buang. Iya, Ternyata lebih banyak pilihannya buang. buang ya. Itu sesederhana itu aja loh. Jadi jangan jauh-jauh ya, di sekitar kita aja tuh masih memang begitu tren masyarakat kita, mungkin kali ya belum paham bagaimana manajemen sampah rumah tangga menurut aku. Oke, jadi langkah apa sih sebenarnya yang harusnya, mungkin harus ada campur tangan pemerintah, pasti kan sejauh ini pemerintah juga udah berusaha semaksimal mungkin. Kayak kadang-kadang misalnya di tempat umum itu ada tempat sampah warna kuning, Iya. merah, hijau. Betul. Itu aja kadang-kadang masyarakat mungkin nggak tahu ini sampah plastik yang botol minum ini harus dibuang kemana ya. Betul. Ini kertas truk bekas belanja ini harus dibuang kemana ya gitu. Jadi mungkin harusnya seperti apa? Nah, oke. Sebenarnya aku juga ini ya, dilema dengan hal ini. Aku juga masih berpikir apa sih yang salah ya. Nah, kalau untuk mungkin kalau misalkan dilihat dari usia orang tua kita mungkin ya, itu mungkin akses terhadap tata Informasi. kelola sampah, informasi itu juga minim kan, artinya zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya tong sampah ataupun masalah persampahan. Iya, milah sampah tuh nggak Iya, ngerti nggak ya. ada gitu loh. Masalah sampah tuh kecil gitu ya. Nah, kemudian saat ini kan masif ya penggunaan kayak plastik diproduksi dalam jumlah yang banyak gitu ya, segala macam kayak gitu. Nah, jadi menurut aku mindset kita anak yang sekarang itu sudah tertanam kayak seperti mindset orang tua. Ya. Karena kebiasaannya itu. Jadi terbiasa di rumah tangga. Nah, caranya bagaimana? Kalau aku mikirnya ya mungkin paling penting itu ada edukasi anak sejak dini. Sejak dini tuh harus seharusnya ya bisa dilakukan atau tidak oleh pemerintah, itu kurikulum pilah sampah itu harus sudah ada di sekolah, baik di tingkat PAUD malah ya, PAUD, TK, playgroup, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi. Seharusnya itu udah ada. Jadi harus masif kalau memang mau merubah mindset. Kalau tidak masif atau misalkan temporer 1 bulan, ntar 6 bulan ke depan ada lagi, sulit sekali mengubah mindset. Jadi memang harus ada, karena semua kita punya tanggung jawab menjadi contoh bagi orang lain untuk bagaimana mengelola sampah. Dan juga mungkin masyarakat harus paham kalau sampah kita itu adalah tanggung jawab kita gitu ya. Betul. Nah, itu konsep yang sampai sekarang kita tidak tahu. Kita tahu kalau masalah sampah itu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan. Jadi sesuatu dosa aja itu kita tanggung jawab sendiri loh, gitu ya. Agak berat ya ngomongin dosa. Gitu kan ya. Masa sampah harus ditanggung jawab sama pemerintah, kok bisa begitu? Enggak begitu. Jadi konsepnya apa yang kita lakukan itu tanggung jawab kita, termasuk ketika ada kita menghasilkan sampah itu tanggung jawab kita, dan itu harus diajarkan sejak dini. Itu. Oke, nah tapi mungkin kalau Bang Sadam nih, sekarang kan kita generasi zaman sekarang ini semakin paham gitu ya. Betul. Nah tapi pasti kan ada nih tantangannya, apalagi Bang Sadam sudah sebagai aktivis lingkungan hidup, berarti semakin paham dan mungkin sudah menerapkannya gitu di kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya ini, pas kita syuting Bang Sadam minumnya pakai gelas sendiri, nggak pakai kemasan plastik. Betul. Mungkin ini yang kayak baru cuman air kemasan loh. Nah mungkin kalau hari-hari jangan-jangan udah nggak pakai itu ya, udah nggak pakai sabun, nggak pakai sampo ya. Kalau sabun karena memang produksi sendiri ya, pakai sabun sendiri. Sabun organik, jadi syukurnya udah gunain produk sendiri. Kemudian kalau misalkan skincare, nyarinya skincare yang memang dia ramah lingkungan, organik misalkan. Terus menggunakan gadget misalkan. Gadget yang ramah lingkungan. Gadget ramah lingkungan? Iya, misalkan aku gunain handphone merek Apple, pakai MacBook, pakai tab, pakai iWatch. Semuanya yang ramah lingkungan? Iya, jadi Apple itu salah satu produk yang menghasilkan produk ya yang ramah lingkungan karena dia mendaur ulang produknya. Oh gitu. Oke. Jadi ini jangan habis ini mereka yang lain tersinggung ya. Iya. Ini kan faktanya gitu ya. Faktanya begitu. Oh. Jadi faktanya begitu, memang dia menghasilkan produk elektronik yang ramah lingkungan karena dia memang nyatanya mendaur ulang. Oke, nggak usah yang itu kan. Itu yang mahal ya. Iya. Nah mungkin buat orang-orang lain yang pengen kayak gitu, pengen mengurangi penggunaan plastik gitu, ya nggak sanggup mungkin beli Apple. Betul. Nah mungkin harus yang seperti apa gitu gaya hidupnya. Oke, paling sederhana gitu ya. Kalau saya di rumah itu sudah nyampaikan ke ibu, kalau misalkan beli gelas jangan plastik lagi deh gitu. Tapi kan capek cuci piringnya nanti kalau tamunya rame. Cuci gelas.
lebih baik capek nyuci gelas ya ketimbang capek karena panas perubahan iklim gak sih? Gitu ya. Oke, nah mungkin orang nggak paham nih kenapa sekarang panas terus. Itu apakah berpengaruh dari banyaknya gelas plastik yang dipakai di acara kondangan? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Karena kan proses plastik itu dapat dari proses pengeboran minyak kan. Hasil pengeboran minyak jadi plastik kan ya. Semakin bayangin deh berapa banyak lidah api yang dikeluarkan dari proses pengeboran minyak. Panas tuh menyumbang emisi karbon juga. Semakin banyak emisi karbon yang dikeluarkan dalam prosesnya, maka akan menyebabkan meningkatnya suhu bumi. Itu kan salah satu korelasi sebenarnya, hal kecil sebenarnya yang kita lakukan itu berdampak besar. Oke. Jadi tapi kan gak semua orang Bang bisa mau mikirin sampai ke situ-situnya gitu. Iya memang kadang-kadang juga begitu ya, ditanya. Ya udah misalkan ibu-ibu nih segampang kayak udahlah saya lihat dulu nenek saya ya misalkan. Iya, betul. Kalau ke pasar dia bawa ini kan keranjang belanja sendiri kan. Iya. Iya kan? Iya yang kayak di apa tuh namanya? Yang dianyam kan. Iya dianyam bener-bener. Kenapa sekarang kok malah ngerubah jadi kantong kresek yang sebenarnya itu kita harus beli kan kantong kresek itu sebenarnya secara tidak langsung kan. Penjualnya harus kayak mengeluarkan budget lebih untuk menyediakan kantong. Seandainya kita buat sendiri kan sesimpel itu ya. Udah bawa misalkan. Kalau minum ya nggak usah lagi pakai sedotan misalkan. Ya penjual juga ngapain sediain sedotan misalkan gitu loh. Tapi kemarin kan banyak tuh beberapa tahun yang lalu gerakan nggak usah pakai sedotan. Terus pakai sedotan yang stainless. Tapi ternyata juga stainless itu juga. Iya dalam sistem produksinya ya. Iya benar. Mau itu stainless, mau itu kaca. Iya, ada juga yang kaca. Iya, ada kaca. Itu juga termasuk misalkan yang menggunakan bahan alami misalkan dari tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya akan ada impact ke perubahan iklim sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menghitung besaran mana nih impactnya menggunakan ini atau ini, itu pilihan kita lagi. Mungkin kita bisa meminimalisirnya. Betul. Gitu ya. Oke. Nah terus kalau misalnya dari lifestyle nih Bang, apa sih yang membedakan nih lifestyle para aktivis-aktivis lingkungan hidup ini dengan kami para awam ini gitu, yang masih pakai plastik kalau belanja dalam satu kali belanja ke pasar itu mungkin ada belasan kantong kresek gitu. Apa sih yang biasanya mungkin kebiasaannya? Kebiasaannya kalau suka sebenarnya suka dianggap aneh lah. Iya benar. Kan? Karena padahal sebenarnya karena kita nggak tahu loh kita tuh harusnya seperti apa sih upaya kita yang kecil-kecil aja dulu gitu. Jadi padahal sebenarnya dengan tadi nggak pakai sedotan plastik, nggak pakai kresek tuh sebenarnya kan ada impactnya gitu. Nah mungkin masyarakat nggak tahu aku harus gimana gitu. Sebenarnya ya penggunaan plastik sekali pakai, single use plastik itu dia memiliki dampak ekonomi sebenarnya. Karena kita mengeluarkan budget lebih tadi yang saya sampaikan ya. Kalau kita sudah tidak lagi menggunakan itu, sebenarnya kita bisa mengurangi pengeluaran dari sisi plastik sekali pakai itu tadi sebenarnya. Kemudian daya tahan plastik juga kan kalau misalkan itu dibanding yang lain juga lebih kuat lain sebenarnya ya daripada plastik gitu ya. Tapi ketika dia dibuang sampai 450 tahun gitu ya, contohnya ini 450 tahun dia baru bisa terurai. Lama sekali dong. Artinya kalau misalkan kita hidup rata-rata 100 tahun butuh lama kali 3 kali reinkarnasi gitu ya baru dia terurai gitu loh. Itu kan punya impact yang luar biasa kan sebenarnya. Tinggal gini lah kalau aku sih. Nah lifestyle-nya Bang Sadam nih seperti apa gitu? Kalau aku misalkan belanja nih, karena aku udah pakai tas ya, aku punya tas lapangan. Kalau misalkan belanjanya sedikit lagi bisa dipegang sama tangan, taruh di jok, itu aku nggak akan minta kantong kresek. Walaupun misalkan harus berantem, pernah aku begitu ya. Serius, jadi aku pernah beli produk minuman di pasar. Dia mau kasih kantong, aku bawa tumbler kan misalnya. Jadi aku mau beli susu tahu gitu. Gak boleh bang, harus pakai ini. Kan saya punya sendiri, ya bilang gitu. Nggak usah deh katanya. Nanti saya dibilang pelit kantong. Kalau abang nggak mau jual ya udah saya nggak usah beli. Jadi saya mending nggak usah beli produk dia, ketimbang saya harus bawa kantong pulang ke rumah gitu. Jadi begitu, terus belanja ya udah pakai tas sendiri kan, lebih gampang padahal. Terus kalau yang lain-lain kayak apa ya, ada kompartemen buat bawa bekal. Kalau misalnya saya yang bawa makanan juga sampah kan sebenarnya. Lebih baik pulang ke rumah bisa dimakan lagi.
Iya benar-benar. Bahkan kalau kayak saya pernah ngeliat itu restoran kalau misalnya ada makan nggak habis gitu bisa ditaruh di depannya Betul. gitu kan. Nanti bisa ada orang lagi yang collect gitu. Iya. Selain itu apa lagi biasanya? Kalau itu ya, terus ya tadi paling menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya. Kemudian kalau misalkan scroll handphone ini yang yang berimpact pada lingkungan ya. Scroll handphone yang penting-penting aja. Karena Ada hubungannya? iya, jadi nonton Instagram juga dalam beberapa menit itu juga berpengaruh pada perubahan iklim. Menggunakan kendaraan juga sebenarnya semakin banyak kita mengendarai kendaraan juga emisi karbon juga gitu ya. Terus menggunakan produk-produk pakaian yang tidak 100% katun juga mempengaruhi kan ya, kan polyester kan juga mengandung plastik gitu ya. Sebenarnya walaupun sudah sedetail itu, aku masih jauh yang zero waste gitu kan sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi sedang berusaha sih. Dan kita, menurut aku semua kita bisa melakukan hal itu. Asalkan mau ya. Asalkan mau dan konsisten. Ya konsisten itu yang susah. Iya kan? Betul. Kayak pas yang heboh-heboh sedotan semua orang beli sedotan stainless. Tapi ya lama-lama Temporer ya. iya lama-lama pakai lagi sedotan plastik gitu kan ya. Lagi. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan habis ini masyarakat jadi semakin terbuka gitu ya pikirannya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi kita udah ngebahas tentang sampah yang plastik dan lain-lain itu. Ada juga sampah organik. Nah, sekarang ini kan semakin ya kalau dulu karena belum terpaparnya media sosial ya, kita tuh kalau mau dapat ilmu tuh mungkin harus buka buku. Betul. Kalau sekarang kan kita kalau nge-scroll Instagram aja, kita lihat di explore aja, oh ada loh orang tuh yang bikin lubang tanah gitu. Iya, biopor. Biopor itu ntar sampah organiknya dimasukin di situ, ntar bisa bermanfaat. Oh ternyata cuman pakai botol bekas cat bisa loh. Nanti sampah plastiknya ditaruh di situ gitu. Benar, segampang itu ya. Segampang itu. Nah itu gimana menurut Bang Sadam sendiri? Sebenarnya kalau sampah Organik. ya, kita tuh kadang mikir ya, nggak punya masalah organik kok. Ntar juga ada hewan-hewan yang akan menguraikan dia ya kalau misalnya kita belajar di sekolah. Seharusnya kita tahu nih, sampah organik itu merupakan penyumbang jumlah sampah terbesar di Indonesia. Organik. Iya. Kadang-kadang aku juga miris ya, kita bergelut dengan sampah plastik, sampah non organik, padahal sampah penyumbang jumlah sampah terbesar itu adalah sampah organik. Itu bisa dilihat ya dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan jumlah sampah di Tanjung Pinang itu ada spesifik itu. Jadi sampah organik itu rata-rata kan dihasilkan oleh rumah tangga tuh biasanya, di samping restoran ya, rumah makan segala macam ya. Nah, sampah organik itu bisa dipilah jadi dua sebenarnya. Oh bisa dipilah lagi. Jadi misalkan buah nih, misalkan kita habis makan kan buah jangan dicampur sama tulang misalkan. Sayur itu ya jangan dicampur dengan buah misalkan. Kalau buah itu kita bisa jadi ekoenzim. Ada juga misalkan ya kita makan buah mangga misalnya. Buah mangga tuh kan semuanya mulus ada yang busuk kan. Busuknya itu kan kadang kita buang nggak kita makan, bener nggak? Udah langsung campur aja nih. Nah itu kita pilah buah-buahnya itu minimal 4 jenis buah. Kita pilah, kemudian kita rajang, kita jadiin ekoenzim. Itu yang seperti apa? Ekoenzim itu cairan ya, memang dari buah itu tadi yang kita udah campur dengan gula Jawa dan segala macamnya, ada ininya ya, ada komposisinya. Itu manfaatnya tuh luar biasa sebenarnya. Bisa jadi antiseptik, bisa jadi ada pernah orang sembuh ya kakinya tuh sakitnya karena direndam aja pakai ekoenzim itu. Jadi ekoenzim itu semakin yang paling bagus itu umur 1 tahun. Itu bisa belajar di YouTube padahal ada. Kemudian juga kalau sampah misalkan sampah makanan nih kayak ikan, tulang segala macam ya, atau nasi yang sudah tercampur dengan minyak itu kan bisa jadi yang tadi mbaknya bilang ya, jadi kompos. Tapi bisa juga jadi namanya pupuk organik cair. Ketika dimasukin nanti kan ada cairannya tuh dan prosesnya kan. Nah itu bisa jadi pupuk organik cair. Jadi organik. Jadi tumbuh-tumbuhan kalau misalnya kita ada kebun di rumah pakai itu, jadi otomatis kan secara tidak langsung sebenarnya makanan yang kita makan juga organik. Sebenarnya begitu. Nah ada juga lagi yang tadi pakai biopor misalkan ada daun-daun ya kan, misalkan kita koleks masukin dalam biopor. Kemudian jadi pupuk kering artinya, jadi pupuk yang kayak tanah benar-benar kan. Jadi ada pupuk cair, pupuk organik,
pupuk kompos, pupuk organik cair, sama tadi ekoenzim. Ini harganya mahal loh pada ekoenzim ini. Itu. Oke, mudah-mudahan ya masyarakat semakin terbuka ya. Tapi kalau Bang Sadam sendiri di rumah udah gitu? Kalau untuk organik ya, untuk saat ini belum fokus karena memang di rumah punya hewan gitu ya. Jadi rata-rata bisa kasih ke hewan. Ya, ada hewan ternak. Kalau misalkan kita di kota kan nggak ada lagi tuh hewan ternak. Mau tak mau itu harus di manajemen tuh sampah itu. Gitu. Nah kalau misalkan untuk lifestyle yang tadi ya, kayak misalkan sesimpel misalnya aku minum nih, aku bawa pulang. Sisanya? Jadi misalkan makanan misalnya sisa, ya udah bawa pulang atau nggak aku habisin. Kalau memang aku merasa aku bisa habisin, makanan aku habisin. Oh iya. Kalau nggak aku bawa pulang. Terus kalau misalnya aku terpaksa banget nih harus pakai mineral misalkan, aku buang dan aku pilah di situ dulu, pisahin misalkan label segala macam, aku bawa pulang. Nanti baru Sabtu kan biasanya bank sampah aku buka Sabtu, baru setor ke bank sampah. Sesimpel misalkan kayak bungkusan permen, aku bawa pulang kalau ada tong sampah. Iya memang itu dari kecil pasti kayak masukin gitu ya, bawa pulang begitu. Oke, menarik banget nih. Kan jarang-jarang ya kita ngelihat orang kayak gitu ya. Tapi ini mau dibawa pulang? Nggak usah ya. Oke Bang Sadam, kita udah ngobrol panjang lebar. Makasih udah sharing-sharing. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak masyarakat yang semakin sadar tentang memilah sampah dan sadar kalau sampah itu sampah kita adalah tanggung jawab kita. Dan juga mudah-mudahan pemerintah juga semakin berinovasi gitu ya. Harus seperti apa sih mengedukasi masyarakat gitu. Dan kita harus mulai dari rumah kita sendiri. Betul. Oke, mungkin Mas Sadam ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Baik, pertama saya sampaikan dulu ke teman-teman WCD tetap semangat untuk beraktivitas, melakukan dampak positif untuk Kepulauan Riau. Kemudian buat anggota keluarga, untuk anak-anak, untuk ibu terutama ya, jangan lupa mulai dari sekarang untuk belajar dari media apapun untuk bagaimana mengelola sampah dengan bijak, karena seperti tadi yang kami sampaikan bahwa sampah di dalam rumah kita merupakan tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab pemerintah. Oke, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita ketemu lagi ntar ngebahas yang lain. Oke pemirsa, itu aja podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.